Kabupaten Bekasi formasinya adalah 1570 di tahun 2023, kemudian di tahun 2024 menjadi 4088. Nah, ini luar biasa banyak ya. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan meneruskan informasi terkait formasi PTKK Guru untuk tahun 2024. Nah, ini ada beberapa instansi yang request dari teman-teman ya. Malam ini Mimin kembali membahas terkait usul formasi ya. Jadi tahun 2024 untuk P3K Guru, Mimin akan bahas beberapa instansi berikut dengan formasinya ya. Dan keterangan peluang bagi teman-teman tentunya untuk instansi yang ada pada list ini. Nah, seperti biasa sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, seperti biasa dasar Mimin bahas ini adalah ini ya dari rincian kebutuhan ASN yang teman-teman bisa cek sendiri ya secara mandiri. Nah, kemudian untuk formasi ini Mimin dapatkan dari teman-teman dan berbagai sumber tentunya yang cukup kredibel. Dan beberapa informasi juga ya terkait dari hasil paparan rakor juga. Ini adalah file terkait penyusunan prioritas kebutuhan tenaga guru ketika itu ya. Jadi dari situ Mimin bahas ini. Nah, sekarang mari kita bahas. Yang pertama adalah Pemkot Surabaya ya. Jadi bagi teman-teman Pemkot Surabaya tahun 2023 kemarin formasinya adalah 1683. Tahun ini mengusulkan formasi 250 ya. Karena formasi non-ASN yang sebelum Oktober 2022 itu hanya menyisakan 254 ya. Nah, ini harusnya memang bisa terakomodir semua nih ke sini nih untuk Pemkot Surabaya. Karena memang P1 2021-nya memang tidak ada lagi atau sudah semua terangkat ya. Kurang ASN-nya 2451 ya untuk kurang ASN gurunya. Ini berdasarkan ABK ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa data ini memang untuk yang poin ini diambil dari ABK tentunya ya, analisis beban kerja yang diambil dari sumbernya adalah dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian yang kedua adalah Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten Bekasi formasinya adalah 1570 di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 menjadi 4088. Nah, ini luar biasa banyak ya. Di mana non-ASN yang sebelum Oktober 2022 itu sebanyak 3.509 ya. Nah, tapi di Bekasi itu memang ada sisa P1 walaupun tidak banyak ya, hanya beberapa ahli jabatan beberapa lah ya, Mimin lihat tidak seberapa banyak. Nah, untuk Bekasi juga harusnya semua yang non-ASN ini bisa diakomodir di sini ya. Nah, ini Mimin kembali jelaskan lagi, memang prioritas pemerintah kan memang menghabiskan tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah atau di sekolah negeri tentunya dalam kasus ini ya. Nah, untuk Bekasi itu kurang ASN-nya 9.293. Kemudian berikutnya ada dari Kabupaten Deli Serdang, ini ada yang request ke Mimin ya tadi ya. Nah, tahun kemarin formasinya 553, tahun ini formasinya adalah 277. Nah, non-ASN sebelum Oktober 2023 itu 2.998 ya, cukup banyak. Dan masih ada sisa P1 juga yang 2021 tapi tidak banyak juga ya, tidak seberapa banyak sisanya. Kemudian berikutnya dari Pemkot Bandar Lampung ya, ini juga ada request yang WA Mimin. Nah, untuk Kota Bandar Lampung di tahun 2023 kemarin memang tidak mengusulkan formasi ya, karena di sebelumnya memang cukup banyak. Nah, tahun ini mengusulkan formasi sebanyak 100 formasi ya. Nah, total yang non-ASN sebelum Oktober 2022 itu adalah 1.441, kurang ASN 2.414. Nah, tentu saja tidak ada sisa P1 di sini. Kemudian Kabupaten Malang ya, Pemkab Malang itu tahun kemarin 1982. Tahun ini 1105 ya, jadi ini 1105. Kemudian non-ASN sebelum Oktober 2022 adalah 855. Nah, perlu Mimin sampaikan lagi, non-ASN sebelum Oktober 2022 ini memang yang mungkin di tahun kemarin itu ikut P3K tapi kalah rankingan atau bahkan tidak dibuka formasinya atau bahkan tidak ikut sama sekali ya. Yang ini memang tetap dipertahankan untuk diikutkan di tahun ini ya, menjadi prioritas tentunya nanti. Tapi ini menunggu juknisnya keluar nanti ya. Kemudian kurang ASN-nya 4.369 ya untuk Malang. Tidak ada P1 juga. Kemudian berikutnya adalah Kalimantan Selatan atau Kalsel ya. Tahun kemarin 505, tahun ini formasinya ada 1.000 ya. Nah, non-ASN sebelum Oktober 2022 ada 1.426. Kemudian kurang ASN-nya 3.227.
Ya, kemudian statusnya di sini ada P1-nya ya. Kemudian berikutnya adalah Pemkot Bandung. Pemkot Bandung tahun kemarin 613, tahun ini 200 ya. Formasi di tahun 2024 ini 200. Kemudian non ASN sebelum Oktober 2022 832 ya. Kemudian kurang ASN-nya 3277 ya. Ini masih ada sisa P1 tapi dikit sekali ya. Ini tidak banyak sisa P1-nya. Kemudian berikutnya adalah dari Kota Palembang. Nah, Kota Palembang ini formasinya 2023 1300, formasi 2024 1504 ya. Jadi ini ada penambahan dan non-ASN sebelum Oktober 2022 itu menyisakan 121 ya. Kurang ASN-nya adalah 1597. Nah, ini semua bisa tertampung di sini maksud Mimin ya. Jadi kalau teman-teman yang di sini masuk masih tertampung dan bahkan bisa ditambah dari P4 kalau mengacu di tahun kemarin ya. Bisa ditambah P4 dari teman-teman swasta maupun dari teman-teman PPG Prajabatan tentunya ya. Jadi ini sangat berpeluang bagi teman-teman yang mungkin dari swasta, dari PPG Prajabatan ya. Begitu juga yang jumlah formasinya lebih banyak dari non-ASN sebelum Oktober 2022 tentunya ya. Termasuk Kota Palembang ini memang sangat banyak sekali peluangnya. Kemudian berikutnya dari Pemprov Bali ya. Pemprov Bali tahun kemarin 1922, tahun ini 481 ya, di mana non-ASN sebelum Oktober 2022-nya adalah 659. Nah, di Bali sendiri kurang ASN-nya 3093. Nah, ini masih sisa P1 dengan jumlah yang sangat sedikit ya, hanya beberapa hitungan beberapa orang. Kemudian ini juga request dari Mas Irwan ya, dari Kabupaten Pasangkayu. Pasangkayu ini di tahun 2023 kemarin itu 150 formasi, di tahun ini 140 formasi ya, berkurang 10 formasi. Di mana non ASN sebelum Oktober 2022 ada 537, kemudian kurang ASN 830 dan tidak ada P1 juga di sini ya. Jadi ini adalah untuk Pasangkayu. Nah, kalau kita merinci ke sini memang ya, pembukaan tahun ini memang tetap mengupayakan penuntasan PG 2021 atau lulusan P1 ya. Dari 14.070 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024, sebanyak 11.437 ya yang bisa masuk dari situ ya. Masih tersisa 2.636 ya. Jadi yang terakomodir hanya 11.000 sekian yang belum 2.633. Totalisasi yang masih belum menuntaskan P1 ada 30 instansi ya. Jadi ini. Dan kemudian ada beberapa instansi yang memang belum menuntaskan ya. Kalau Mimin cek, sebenarnya ada beberapa instansi yang tahun kemarin sebenarnya P1 itu formasinya ada, tapi yang P1 itu tidak mau daftar lagi. Ada yang mungkin statusnya mau pensiun, atau sudah beralih profesi yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa instansi yang P1-nya itu memang udah nggak mau ngambil lagi di tahun kemarin gitu ya. Mungkin karena kelamaan nunggu juga misalnya ya. Jadi memang data P1-nya harusnya memang sudah mulai berkurang ya. Nah, ini adalah informasi terkait CASN ya untuk P3K Guru tahun 2024. Teman-teman bisa cek ya informasinya. Jika teman-teman ada request atau pertanyaan terkait formasi P3K Guru tahun 2024, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.